Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, satu rasa, satu cinta bersama Bung Kawan. Halo teman-teman Minerva. Jadi selamat datang kembali di podcast yaitu Minerva Talk. Podcast yang membahas dunia pertambangan dari berbagai perspektif. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait topik yang cukup menarik yaitu peran Gen Z di dunia pertambangan. Sebelum itu, izinin saya buat perkenalan diri. Nama saya Muhammad Fatih Farhabi, bisa dipanggil Fatih, dan rekan saya. Nama saya Faik Murtado, bisa dipanggil Faik. Banyak nih yang bilang di industri tambang itu dunia yang keras, penuh pengalaman lapangan, dan juga identik dengan generasi yang sudah lama yang berkecimpung di dalam industri ini. Tapi nggak sedikit juga nih pada zaman-zaman sekarang mulai banyak Gen Z yang mulai masuk ke sektor industri ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat secara langsung dengan salah satu dosen di Teknologi Pertambangan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yaitu Oke, nama saya Surya Prima Sudibyo, biasanya dipanggil Pak Prima. Saya dosen di Teknologi Pertambangan D3 PP Bandung. Saya ngajar di bidang mekanika teknik, mekanika batuan, dan geoteknik. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertama nih. Sesi pertama ini kita bakal mengenal tentang Gen Z dulu nih. Sebenarnya saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Prima. Kalau bisa bicara terkait Gen Z nih Pak, sebenarnya karakteristik generasi Gen Z ini seperti apa sih menurut Bapak sendiri ini? Gen Z ya? Gen Z kalau menurut saya sih lebih paham cara menggunakan teknologi, lebih terpapar banyak informasi. Jadi contohnya misalnya ada isu apa atau menggunakan alat apa, biasanya Axel nggak kelihatan di kamera ya biasanya Axel lebih ahli lah. Terus kalau misalnya penggunaan teknologi, penggunaan informasi itu kalau Gen Z itu lebih paham ketimbang kami yang Gen milenial gitu. Terus kalau di dunia kerjaan, mungkin karena kalian masih di kuliah, kalau di dunia kerjaan biasanya Gen Z itu lebih peduli dengan work-life balance. Kalau milenial atau Gen X itu kan dia lebih saya harus kerja. Cuma kalau Gen Z itu biasanya dia lebih paham, lebih sadar tentang work-life balance. Kalau misalnya Pak dari generasi-generasi sebelumnya gitu ya Pak ya, mungkin apa sih Pak yang membedakan banget gitu antara Gen Z yang sekarang gitu dengan generasi-generasi sebelumnya ketika memang terjun di dunia pertambangan gitu Pak? Okay. Ketika terjun di dunia tambang ya, sepengamatan saya ya, mungkin saya salah. Pengalaman saya biasanya sih Gen Z itu ya tadi dia lebih paham teknologi lah, dia lebih cepat menyerap penggunaan teknologi, penggunaan alat gitu. Sama dia biasanya cenderung lebih inovatif. Ada acara-acara apa gitu atau mungkin metode yang mungkin nggak terpikirkan oleh generasi kami. Kayak misalnya kayak ini aja, kayak kita yang di kampus. Zaman dulu saya kan nggak akan kepikiran bukan buat bikin podcast kayak gini. Ini kan ciri khasnya Gen Z itu dia banyak inovasi, banyak ide gitu, karena dia terpapar informasi yang banyak kan. Dan itu menurut saya bagus ya kayak gitu. Nah Pak, kan tadi Bapak ini lihatnya perspektifnya tuh terkait ide, metode segala macam. Kalau bicara tentang dunia pertambangan kan ini lebih menjurus ke dunia yang terkenal cukup keras dan menantang tuh. Cocok nggak sih Gen Z ini di dunia tersebut gitu Pak? Kalau menurut saya sebetulnya cocok, sangat cocok. Ya memang ada beberapa kelemahan ya kayak Gen Z itu kan mungkin dia lebih ya tadi work life balance lah. Padahal kalau di tambang itu kan kita mainnya roster. Kalau kita kerja di kontraktor kita mainnya roster, misal 8 minggu 2 minggu gitu. Cuman ya itu tadi, ini kan tambang itu
memang sudah bertransisi ya. Kita nggak cuma gali dan lain-lain gitu. Ada beberapa pertimbangan kayak dia harus sustainable dan lain-lain. Nah, Gen Z itu seingat saya dia juga untuk isu lingkungan, terus sustainability lah, dia lebih peduli gitu, lebih care. Terus ya tadi penggunaan teknologi di tambang itu ya diperlukan orang-orang yang seperti Gen Z yang dia cenderung lebih melek teknologi lah. Seperti itu. Nah, berarti kalau bicara tentang kecocokan nih dengan dunia pertambangan sendiri, berarti menarik juga nih yang bakal kita bahas di isu selanjutnya nih, terkait seberapa banyak sih peran dari Gen Z ini yang sudah masuk ke industri pertambangan ini. Oke, peran ya. Kalau nggak salah ya, saya kemarin ngeliat di SMC-nya ITB atau apa gitu. Dia tuh bikin suatu sistem atau apa gitu, saya agak lupa. Yang memanfaatkan teknologi, yang itu keunggulannya Gen Z lah, dan itu bisa diterapkan di tambang. Gitu. Saya kayak gitu. Kalau menurut Bapak nih Pak, sekarang ini kan kondisi industri pertambangan ini kan kalau misalnya dengan ada Gen Z dan segala macam gitu. Kalau misalnya Bapak sebagai akademisi gitu, bagaimana sih perspektif Bapak gitu ketika melihat industri pertambangan sekarang gitu Pak? Sebagai akademisi ya, kalau sebagai akademisi gini ya, akademisi itu kan berarti kita lebih cenderung ke penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, untuk penelitian, Gen Z ini sekali lagi dia itu kan lebih paham metode ataupun teknologi, bukan paham ya, dia lebih suka mengeksplor gitu teknologi atau metode yang baru. Nah, itu ketika saya mau meneliti, kadang saya juga bisa mendapatkan sebagai akademisi ya, meneliti saya bisa mendapatkan ide-ide yang mungkin tidak akan terpikirkan oleh saya gitu, yang menggunakan untuk pengembangan tambang. Itu sebagai akademisi untuk penelitian. Untuk pengabdian masyarakat misalnya kayak saya nanti dan tim dan dosen-dosen pertambangan kan mau bikin pengabdian masyarakat yang akan mengajari siswa SMK untuk mengebor gitu. Jadi kayak yang kalian praktikum nanti kita akan gunakan itu. Nah, mungkin itu untuk pendekatan ke anak SMK-nya biar nggak bosan dan yang lain-lain. Nah, itu Gen Z itu biasanya dia tahulah caranya gitu. Kayak ya ini kita nyampaikan informasi. Kalau saya sebagai akademisi kan paling hanya paper ataupun yang lain. Nah, kalian yang Gen Z ini kan bisa menggunakan podcast dan lain-lain biar orang-orang tertarik. Berarti dari perspektif ataupun dari pengalaman yang sudah Bapak alami, menurut Bapak nih peran Gen Z di industri pertambangan ini di sini tuh banyaknya di posisi mana sih kalau di dalam industri pertambangan ini? Oke, jadi karena Gen Z itu kan mau nggak mau dia masuknya di entry level. Kalau sudah top management kan itu mungkin sudah golongan Gen X ataupun milenial. Nah, kalau dilihat dari secara usia ya mau tidak mau yang Gen Z ini kan di entry level. Jadi mungkin sementara kalian akan masuknya di level ya junior engineer. Misalnya kalau kalian nanti masih masuk ke survei ataupun blasting, terus geoteknik gitu, atau mungkin junior mine plan. Bagusan kayak Fatih kan tadi mau ke mine plan begininya ya. Rencana ya. Nah, berarti menariknya di Gen Z ini sebenarnya nggak hanya sebagai pekerja industri berarti Pak ya? Betul. Tapi juga ada yang bisa di bidang pendidikan maupun kemahasiswaan maupun di bidang mahasiswa kayak kata Bapak tadi. Gen Z ini yang tahu buat mendekatkan diri ke mungkin Gen Z yang lain gitu. Betul. Nah Pak, mungkin kita bisa lanjut ke isu selanjutnya sih. Nih saya mau nanya sedikit nih, kan sekarang nih banyak perusahaan-perusahaan tambang yang mulai menerapkan mungkin digitalisasi. Okay. Mungkin dengan pandangan Bapak
sebagai yang tadi sudah mungkin perspektif ataupun pengalaman tadi, apakah Gen Z ini lebih siap menghadapi perubahan teknologi ini? Menurut saya akan lebih siap, tapi dengan catatan. Ada catatannya nih, nggak bisa langsung saya lebih siap gitu ya. Secara kemampuan menggunakan informasi, menggunakan IT dan lain-lain, saya yakin Gen Z karena sudah terpapar lebih banyak daripada kami, dia akan lebih siap. Cuman yang penggunaan AI dan lain-lain gitu, dia akan lebih siap. Cuma yang perlu dipertimbangkan ketika kita menggunakan teknologi dan lain-lain yang Gen Z ini secara pemahaman lebih siap. Cuma jangan lupa ada fundamentalnya. Jadi pemahaman secara fundamental. Misalnya kita mau bikin ya teknik suatu lereng ya. Mungkin kalian dengan menganalisa suatu lereng aja. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan AI atau apapun itu ngebuat bisa jadi otomatis dan lebih cepat. Cuman yang perlu dipertimbangkan, kita juga harus bisa memverifikasi gitu. Kemampuan kalian sebagai Gen Z bukan sebagai penggunanya, tapi tahu cara memverifikasinya. Oh, ketika sudah dengan menggunakan teknologi yang baru yang lebih canggih ya, kalian tuh juga memverifikasi itu. Ini sebetulnya betul nggak sih analisisnya? Kalau ini Pak, kalau kan tadi kan terkait dengan otomatisasi teknologi dan segala macam gitu Pak, dengan Gen Z sekarang gitu. Nah, kebetulan kan kami juga kuliah di teknik pertambangan gitu, teknologi pertambangan. Menurut Bapak nih masih relevan nggak sih Pak buat kedepannya buat kami para Gen Z ini buat kuliah di pertambangan gitu? Sangat relevan, bagi saya sangat relevan. Kenapa? Penggunaan teknologi itu satu kan dia bisa meningkatkan efisiensi ya. Jadi dulu yang mungkin pas zamannya Gen X itu ngatur dispatch, ngatur DT dan lain-lain hanya melalui radio, terus pengawatan langsung dan lain-lain. Dengan adanya teknologi baru yang itu juga membutuhkan Gen Z untuk pengoperasian dan maintenance-nya, itu sangat relevan sekali. Jadi misal untuk dispatch nanti dispatch DT itu kalian lebih paham gitu nanti untuk perhitungan cycle time dan lain-lain yang secara otomatis itu kalian bisa lebih tahu lah. Oke, kan kalau kita lagi ngebahas tentang digitalisasi di dunia pertambangan, pasti kita ini nggak jauh-jauh sama software di dunia pertambangan ya Pak ya. Menurut Bapak nih, kan di software di dunia pertambangan kan pasti ada kayak AutoCAD, ArcGIS, Landscape dan lain-lain tuh. Menurut Bapak nih, Gen Z sekarang ini bakal lebih cepat beradaptasi atau mungkin kurang adaptasinya terkait software yang ada ini kalau bicara tentang isu teknologi. Iya. Oke, sebagai contoh sekali lagi karena ada Excel di sini ya. Mau nggak mau Excel harus di ininya nih. Harusnya next ikut kayaknya Pak berarti. Ya, next episode kita undang Excel lah. Tunggu aja ya. Saya request ya berarti ya. Boleh Pak. Entah siapa narasumbernya. Jadi contohnya kayak kita waktu praktikum kemarin tuh yang di Jogja ya. Saya jujur aja, alatnya yang Excel pakai, saya tidak pernah pakai itu. Terus kamu gimana Sal? Udah berapa lama kamu menggunakan alat itu? Kemarin sih baru itu sih. Nah, baru itu. Saya apabila menggunakan alat yang sama dengan durasi yang sama dengan Excel, saya tidak akan sepaham Excel. Itu sudah menjadi contoh konkret kalau sebenarnya Gen Z ini akan lebih paham penggunaan software dan lain-lain. Cuman sekali lagi nih, karena ada Excel, ada Divka lah. Divka saya senggol juga ya berarti. Jangan sampai nanti Excel bikin bikin pemodelan software, Divka yang analisis, Divka fundamentalnya kurang nih. Tiba-tiba lagi nganalisa terowongan Mangan, ternyata di situ ada emas yang kadarnya lebih banyak. Kita harus paham dasarnya gitu. Nah itu mungkin yang menurut saya ya Gen Z itu ada kurangnya di situ gitu. Kurang sadar kalau sebetulnya pemahaman fundamental itu perlu. Tapi kalau secara teknologi saya akui jauh lebih bagus dari gen kami, gen milenial.
Oke. Kalau ini Pak, kalau misalnya buat kami nih para mahasiswa teknologi pertamaan gitu, kira-kira skill apa sih Pak yang harus kita kembangin sejak kuliah gitu Pak, biar menunjang Pak buat kami ke depannya gitu. Skill ya. Kita mau hard skill atau soft skill nih? Boleh dua-duanya sih Pak. Gitu. Oke, kalau hard skill, zaman sekarang sudah maju, kayak penggunaan AI dan lain-lain. Itu menurut saya, kalau bisa kalian jangan menolak ya, diterima tapi digunakan gitu. Terus penggunaan teknologi kayak kemarin pas kita praktikum, Axel Axel bisa menggunakan dengan menurut saya sangat bagus. Ya itulah skill-skill yang karena nanti kalian masuknya di entry level, mau nggak mau teknis penggunaan alat itu juga kalian harus mempelajari gitu. Nah kalau soft skill ini ya apa ya, kalau bagi saya ya yang penting bisa diajak bekerja sama dulu. Kalau di tambang yang penting bisa diajak kerja bareng aja, jangan sampai nanti kalian kerjanya sendiri. Jangan sampai nih, nah ada Divka lagi ngerekam juga kan, saya kenain lagi nih Divka. Nanti ketika acara wisuda ya, wisuda masih lama ya, acara wisuda. Jangan sampai nanti Divka ketua wisudanya, teman-temannya sampai jam 12 malam, Divka jam 5 sore udah pulang duluan, diserahin ke teman-temannya. Kan nggak bisa kerja sama tuh. Nah bagi saya, kalau saya pribadi ya, kalau bisa nih kalian soft skill yang kerjasama, cara ngomong dengan orang lain gitu. Cara kayak misalnya Fatih sebelum ini minta ke saya gitu dengan cara yang sopan tapi juga santai gitu. Nah itu cara skill-skill itu ketika ditambang kalian berhubungan dengan operator, dengan subten, bahkan mungkin dengan KTT itu juga perlu gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan nih, soft skill yang penting itu sebenarnya gimana cara komunikasinya kita dengan lawan bicara, terus juga cukup rancu nih di antara introvert sama extrovert nih. Kalau menurut Bapak nih, di dunia pertambangan introvert sama extrovert ini punya peran penting nggak sih Pak? Introvert sama extrovert ya? Saya nggak tahu, ini mungkin saya salah ya. Walaupun kalian introvert, ketika kalian masuk di tambang kalian akan dipaksa untuk jadi extrovert. Apalagi kalau kebagian di divisi eksternal misalnya. Atau pengembangan masyarakat. Masa saya ketika permisi Bapak Ibu, saya mau ngadakan ini pengembangan masyarakat. Saya orangnya introvert nih, diem-diem kan nggak mungkin juga tuh. Iya. Pada saatnya kalian akan dipaksa untuk extrovert kalau ditambang. Oh satu lagi skill ya, skill yang ditambang ya. Soft skill yang menurut saya sangat butuh kalau ditambang itu tidak gampang nyerah. Oke. Kalian harus punya resilience yang tinggi. Kayak tadi Axel kenal lagi akhirnya kan. Harus undang nih Axel. Iya, harus undang. Axel belum kelihatan mukanya. Kayak tadi hasil MCU-nya ternyata kok kurang sesuai gitu. Kalau resilience-nya tinggi itu, daya juangnya tinggi gak gampang nyerah. Udahlah, saya akan mengurangi yang membuat hasilnya jelek. Lihat selek. Apa tadi ya? Wah, mantap juga saya. Nah Pak, kan dari tadi ini kita bahas cocoknya Gen Z di dunia pertambangan. Kalau boleh jujur nih Pak ya, ada nggak sih atau kalau ada nih, apa kelemahan Gen Z khususnya ketika masuk ke dalam industri pertambangan nih? Kelemahan Gen Z ya? Apa ya? Saya pernah baca di mana gitu, saya agak lupa. Gen Z itu kan pelabelannya strawberry generation ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Pernah dengar nggak? Tapi kadang ada asem-asemnya Pak. Asem-asem. Bener tuh Pak. Itu yang lebih menarik. Ya memang kalau saya lihat resilience-nya itu mungkin sedikit kurang ya ketimbang Ntar tadi pertanyaannya apa saya agak lupa. Kelemahan. Oh kelemahan ya. Gen Z. Resilience-nya itu mungkin menurut saya agak kurang. Apalagi kalau ditambang, ingat terus startnya kan lama ya. 82. Gen Z itu menurut saya cenderung lebih kangen rumah ya kayaknya. Kangen rumah. Enggak, saya nggak tahu nih Kalau saya kangen sih Pak. Kalau rumah kangen sih jujur. ya itu tadi ya kelemahan yang mungkin masih bisa dilatih ya. Resilience-nya terus daya juangnya sama ketahanan untuk nggak
nggak pulang dalam jangka waktu yang agak lama lah. Ini hati-hati nih, misal kayak saya boleh menyebut nama panggilan nggak ini? Boleh. Boleh, kayak muncul misalnya pacarnya anak biologi ya. Berat. Saya nggak bilang Fatih, saya nggak bilang Fatih ya. Gitu sih buat pendengar, Pak. Misalnya muncul pacarnya orang biologi, sama-sama di tambang kan rosternya 82, ketemunya jarang-jarang gitu. Nah jangan sampai nanti si muncul, saya nggak nyebut Fatih ya. Muncul tiba-tiba karena tadi labelnya dalam tanda kutip Strawberry Generation lebih gampang galau misalnya, nah itu yang dikurang-kurangi. Kita daya juangnya harus tinggi. Jadi kita harus menghindari yang sama-sama roster gitu berarti. Nah, kalau itu saya tidak ada komen. Yang itu saya no komen. Yang itu saya no komen. Mungkin bisa di next lanjutnya, soalnya makan juga nih Pak sebenarnya. Nah, terkait tadi kan Bapak ini bicara kayak Strawberry Generation, terus juga Saya disclaimer dulu ya. Saya agak lupa tuh. Saya bacanya apa Strawberry Generation atau apa gitu. Mungkin saya salah. ya mungkin terkait mungkin kelemahan-kelemahan. Tapi menurut Bapak dengan banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Gen Z sendiri, ketika masuk di dunia pertama ini, apakah bisa bertahan? Kalau menurut saya bisa. Resilience dan lain-lain, daya tahan, daya juang itu sesuatu yang menurut saya bisa dilatih. Gitu. Ya mungkin kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuma kan stereotipnya kalau orang-orang lihatnya seperti itu gitu. Dan itu menurut saya nggak masalah sih. Itu suatu hal yang bisa dilatih. Atau kalaupun ada kekurangan yang tadi, kalian juga punya kelebihan yang dibutuhkan di dunia tambang gitu. Jadi nggak masalah. Oke. Berarti semuanya tergantung kan sama mindset masing-masing lah ya. Manusianya. Betul. Ya kan mindsetnya Muncul dan mindsetnya Excel kan berbeda ya. Mungkin bisa lanjut ke topik selanjutnya nih Pak. Oke. Topik selanjutnya ini cukup menarik karena mungkin banyak yang ngebuat nama industri ini tuh menjadi cukup tercemar. Kita bahas mulai dari industri pertambangan pada bidang lingkungannya. Jadi industri tambang sendiri kan sering mendapat kritik terkait isu-isu lingkungan gitu. Menurut Bapak nih, peran generasi Gen Z sendiri nih untuk menciptakan pertambangan yang lebih mungkin khususnya lebih ramah lingkungan lah ke depannya gitu. Ini pertanyaannya tricky ya. Ini kalau saya salah sebut nanti Excel tolong diedit ya Excel ya. Bisa dipotong. Step-stepnya nanti tolong di ini ya. Bisa dipotong-potong gitu. Oke. Ya tadi yang secara lingkungan ya. Sebagai orang tambang kita harus paham bahwa tambang itu industri yang akan merubah rona awal. Jadi bentang alamnya mau tidak mau, karena kan yang kita tambang itu kan di bawah. Jadi mau nggak mau ya kita pasti akan merubah bentang alamnya. Itu satu dulu. Akibatnya apa? Kita harus memperhatikan lingkungan. Tapi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus membuka suatu lahan. Itu dulu. Dan memang di situ ada resikonya itu akan merusak lingkungan. Kita harus paham, semua kegiatan pasti akan ada resikonya. Betul. Nah, cuman di sini ya ini sebagai Gen Z yang di dunia tambang. Nah, ini juga masukan nih buat Divka dan siapa namanya? Malik, Pak. Malik, ya. Malik, tolong ketika kuliah, apalagi karena kita bicara lingkungan ya, ketika nanti kuliah lingkungan tambang, jangan tidur nih. Karena sebetulnya untuk menciptakan tambang yang sustainable terus itu sebetulnya kita juga sudah mempelajari di kuliah lingkungan tambang. Terus kalau misalnya ada seminar tentang lingkungan tambang, coba kalian ikuti gitu. Jadi sebetulnya walaupun memang stereotipnya orang-orang negatif, ada tindakan preventif yang kita lakukan di situ. Jangan sampai nih tadi Malik lingkungan tambang tiba-tiba tidur di depan gitu. Biasanya di belakang sih. Oh di belakang ya. Kalau Malik dia kayaknya ini tipenya rebel. Dia harus tidurnya di depan. Ya tolong diperhatikan gitu. Kalau ada tugasnya dikerjain.
Dan saya yakin setelah kalian mengikuti kuliah ataupun mengikuti seminar tentang dari Perhapi biasanya tentang lingkungan, itu kalian akan mempunyai pandangan yang lain gitu tentang lingkungan di tambang. Kalau sekarang nih Pak, mungkin buat orang-orang yang mungkin ada yang nonton, mungkin orang-orang masih awam dan segala macamnya gitu Pak. Menurut Bapak ini Pak, sekarang tuh reklamasi pengelolaan air tambang, kemudian perencanaan tambang yang lebih ramah terhadap lingkungan gitu. Menurut Bapak tuh untuk sekarang ini tuh bagus nggak sih Pak gitu? Mungkin ada orang-orang yang mungkin notabene bukan dari tambang dan masih sangat buta lah dengan reklamasi gitu Pak. Oke, sebentar. Ini sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini bukan bidang saya. Jadi saya mungkin akan mengeluarkan pernyataan yang mungkin salah gitu. Ini saya juga nggak, kalau misalnya tanyanya ke Pak Asep mungkin bisa lebih tahu ya. Sebentar, tadi tentang reklamasi ya, tentang reklamasi. Ya menurut saya kita kan sudah punya aturan Kepmen dan lain-lain ya. Ada Kepmen dan lain-lain, terus biasanya juga ada penghargaan proper gitu. Dan menurut saya perusahaan tambang sudah mengupayakan untuk melakukan kegiatan reklamasi itu dengan baik. Itu saya disclaimer dulu, ini karena bukan bidang saya nggak berani jawab yang lebih detail lah. Cuma menurut saya perusahaan tambang sudah berusaha, sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan reklamasi ataupun pencegahan di lingkungan tambang. Kalau dari ini Pak nih, kan sekarang kan kita lagi ada di PP Bandung ya Pak. Yeah. Mungkin ada rekan-rekan kita yang nonton mau masuk PP di khususnya teknologi pertambangan gitu Pak. Untuk di PP sendiri nih Pak, dalam dunia pendidikan pertambangan ini udah mulai ada belum sih Pak pergerakan terkait dengan yang terkait dengan lingkungan gitu Pak? Terkait dengan lingkungan ya di PP. Iya Pak. Oke, ini saya nggak fokus di tambang aja ya. Jadi kalau dosen tambang, mungkin kalian belum tahu ya karena kami juga belum menyeminarkan. Kami barusan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, itu meneliti pencemaran kualitas air di jembatan BBS. Di mana itu ya? Saya agak lupa tuh. Citarum. Sungai Citarum. Sungai Citarum. Ya, nah di situ kami menganalisa kualitas airnya seperti apa, yang itu nanti kalian juga bisa lakukan juga ketika ditambang gitu. Dan mungkin nanti kalau ada beberapa teman-teman, misalnya Malik atau enggak, kalau Axel dia IT-nya bagus ya, atau mungkin Divka lah, Divka mau meneliti lebih lanjut, nanti bisa yang kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu bisa diteliti lebih lanjut. Jadi menganalisa kualitas airnya, total suspended solidnya bagaimana, terus pH-nya seperti apa gitu di lingkungan sekitar. Nah nanti itu yang mungkin bisa diterapkan ketika kalian mungkin prakerin atau tugas akhir di tambang gitu. Nah, kan tadi ini mungkin pertanyaannya itu khusus dari mahasiswa PP Bandung. Kan nih buat penontonnya FYI nih, Pak Prima ini juga salah satu alumni dari kampus yang cukup terkenal lah, kampus ITB gitu kan. Nah, mungkin Pak Prima sendiri bisa ngasih pandangan nih, apakah dari pengalaman Pak Prima sendiri yang pernah berkuliah di ITB, apakah dunia pertambangan khususnya pendidikannya ya sudah mulai menekankan terkait mungkin kurikulum yang tadi yang Bapak Prima sebutkan tadi, lingkungan pertambangan, reklamasi segala macam gitu. Berarti ini cara luas aja di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ya. Oke, kalau sebagai perbandingan ya, ketika dulu saya kuliah di kampus Ganesha dan saat saya menjadi dosen di sini ada satu kurikulum yang saya tidak pernah mendapatkan. Kurikulumnya ada yang tahu? Ada yang kata kalian ya? Atau kalian yang dapat ya? Net Zero Emission. Nah, Net Zero Emission. Iya. Itu yang membedakan antara ketika saya kuliah di kampus yang katanya dia bagus ya, katanya mati bagus ya. AMT ini kan. Tuh. Iya.
Nah, itu ada NZE. Jadi itu yang memang salah satu add-ons ya, nilai tambah kalau kalian kuliah di PEP gitu. Dan itu kebetulan dosen yang ngajar walaupun bukan saya ya. Kayak Pak Zulfikar atau Bu Azarin itu juga sebetulnya sudah mendapatkan pelatihan NZE dari Swiss kalau nggak salah, saya nggak lupa. Jadi secara materi dan kemampuan saya kira dosen kita sudah cukup mumpuni untuk mengajari hal tersebut. Mungkin buat para penonton yang mau masuk PEP nih, khususnya di prodi teknologi pertambangan nih kan, bisa sedikit-sedikit ya kasih promosi lah ya kan. Ini dosen-dosen kita ini nggak kalah dari dosen-dosen di Kampus lain lah ya. lain lah ya. Apalagi kan ITB Cilacapnya, waduh, gimana siapa yang nggak tahu kan dosen ITB. Mungkin bisa geser lagi nih Pak. Tadi kan udah bahas tentang lingkungan, Udah disinggung sedikit lah ya. sedikit lah ya kan, terkait juga lingkungan segala macam. Kalau sekarang nih ngebahas tentang transisi energi Pak. Kalau menurut Bapak nih, kan dunia ini kan sedang menuju masa transisi energi. Sedangkan kita ini sedang berperan sebagai industri pertambangan. Apakah dalam industri pertambangan ini mendukung terkait transisi energi ini gitu? Pertanyaannya agak sulit ya. Itu yang ditunggu. Gara-gara lawannya Gen Z nih saya harus berat juga ternyata. Oke lah. Jadi gini, transisi energi ya. Perlu diingat transisi energi itu berarti kan kita ke green energi ya, energi yang terbarukan. Salah satu contohnya apa ya kalau misalnya di kendaraan? Mungkin baterai, Mobil listrik, baterai. Ada yang tahu bahan baterainya itu apa? Lithium. Lithium. Apakah kita bisa mendapatkan itu dengan tanpa menambang? Tentunya Tentu tidak bisa. Nah, jadi walaupun memang transisi energi yang ke green energy, bahan bakunya itu tetap butuh yang dari tambang. Kalian mau buat contoh aja tab yang digunakan oleh Mas Fatih atau mungkin alat-alat IT yang digunakan oleh Bang Axel ya. Iya. Bukan tempat minumnya ya Bang Axel ya, alat-alat teknologinya ya. Iya. Pinggir jurang ya. Itu sebetulnya dari tambang. Nah, itu yang yang kita sebagai orang tambang itu yang bisa menyediakan itu. Tahu bagaimana cara mengambil, cara mengeksplorasi, terus cara metode apa yang harus kita lakukan untuk menambang itu. Terus ya itu, dan tadi balik lagi ke hal yang tidak merusak lingkungan gitu. Jadi masih butuh, sangat butuh. Apalagi ya tadi transisi energi bukan berarti tambang batu bara misalnya, walaupun kita juga tetap masih butuh ya. Tambang masih sangat dibutuhkan ketika pada masa transisi energi. Kan kalau dari pernyataan Bapak tadi kan transisi energi ini kan butuh dari hasil-hasil tambang lah ya Pak. Betul. Berarti kan masih banyaklah peluang buat mahasiswa buat masuk ke industri pertambangan gitu Pak. Nah, tapi dengan menambahnya transisi untuk ke transisi energi ini, apakah ini tuh bisa ngebuka gitu Pak jalur buat mahasiswa teknologi pertambangan ini untuk ke industri tambang gitu Pak? Ke industri tambang atau ke industri yang lain? Ke industri tambangnya Pak, Industri karena kan tambang. tadi membutuhkan bahan-bahan tambang ya Pak gitu. Ya tadi ketika ada supply and demand nih, ketika kita punya demand yang tinggi untuk transisi energi ini, salah satu bahan bakunya adalah baterai. Ya mau nggak mau kita harus menyediakan supply yang tinggi juga kan. Nah, untuk mendapatkan supply itu kan kita butuh lulusan pertambangan nih, Ya, yang tahu tentang tambang. Dan plusnya kalau misalnya di PP Bandung ya, kita kan dapat NZE juga tuh. Nah, kita juga ya lulusan tambang yang juga mengetahui tentang transisi energi dan NZE seperti itu. Itu sangat membutuhkan sekali. Berarti secara nggak langsung ada yang transisi energi sendiri. Berarti ini juga bakal meningkatkan khususnya dari peluang kerja, karena kan berarti
kalau bicara tentang kendaraan listrik butuh lithium segala macam, berarti juga meningkatkan kebutuhan mineral-mineral untuk energi baru. Termasuk Betul. juga berarti permintaan tenaga kerja tambang juga meningkat kan pastinya. Betul. Berarti, tapi kalau bicaranya tentang peluang sebagai mahasiswa nih, kan tadi kan buat pekerja nih Pak, buat pekerja ataupun perusahaan tambang. Kalau buat mahasiswa nih terkait transisi energi sekarang itu, Peluang ya. Ntar, ini sekali lagi saya juga disclaimer dulu. Saya belum baca datanya. Jadi yang saya keluarkan ini hanya opini aja ya, hanya opini saja. Kalau peluang menurut saya nanti akan tetap ada, tetap bagus, karena otomatis ketika kita butuh bahan baku untuk baterai dan lain-lain, pasti ketika untuk membuka suatu tambang itu kan pasti butuh lulusan teknik pertambangan, teknologi pertambangan, dan itu ada ketentuannya. Jadi ya itu tadi, jadi perusahaan mau nggak mau juga harus merekrut lulusan pertambangan. Kayak di pertambangan kita harus ada POP yang itu juga salah satu syaratnya, salah satunya lulusan S1 D3 ataupun S1 teknologi pertambangan. Ya bisa sih dari jurusan lain. Cuman ya itu tetap akan ada peluang yang menurut saya nanti kedepannya juga akan cukup tinggi. Tapi ini dari opini ya, ini opini saya gitu. Saya belum buka data dan lain-lain. Kalau misalnya dari peluang nih Pak tadi, menurut Bapak untuk sertifikasi sendiri tuh menunjang banget nggak sih Pak buat mahasiswa-mahasiswa teknologi pertambangan gitu untuk merambah ke industri pertambangan Pak? Kalau sertifikasi ya butuh. Kalau menurut saya butuh ya. Karena ini misalnya saya merekrut kamu ya, mungkin awalnya hanya ijazah dan transkrip nilai ya. Cuman kalau sertifikasi itu kan saya bisa jadi tahu kamu itu ternyata berkompeten loh di bidang A misalnya, atau K3 atau jurusan. Dan kalau misalnya itu sudah sertifikasi yang sudah diakui secara nasional, saya udah nggak perlu ragu-ragu ini. Itu udah bisa jadi filter saya. Oh, saya mau nyari orang K3, ternyata si Muntul udah ada sertifikasinya nih. Saya jadi lebih percaya gitu. Saya nggak perlu lakukan seleksi ke sekian banyak orang. Oke, berarti mungkin kalau tadi bicarain transisi energi, berarti nggak jauh-jauh nih dari yang namanya masa depan industri tambang. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang industri pertambangan kan luas nih Pak, bisa ada di Australia, Afrika segala macam. Tapi saya ini pengen nanya khususnya nih di Indonesia sendiri. Menurut Bapak nih, bagaimana sih prospek industri pertambangan ini di Indonesia ya dalam 10 sampai 20 tahun ke depan gitu? Sekali lagi gara-gara Gen Z ya? Gara-gara Gen Z ini Gara-gara Gen Z lagi-lagi. pertanyaannya kritis dan sulit ya. Ya kalau peluang 10 ke 20 tahun ke depan, sekali lagi saya kalau bicara kayak gini kan harus ada datanya ya. Saya belum ngulik datanya, belum menganalisa lebih jauh ya. Ntar ini apa tadi peluang ya? Peluang prospek ya. industri. Prospek 10 tahun, 20 tahun ke depan menurut saya bagus. Tadi satu transisi energi, dua ya yang Gen Z itu lebih familiar penggunaan AI teknologi. Itu juga butuh RAM. Kalian tahu RAM? Undang Access Memory. Nah itu juga perlu bahan baku tambang. Jadi setiap kalian menggunakan AI, tadi saya nggak tahu nih pertanyaannya dari AI atau enggak. Nah, pasti. Pasti ya. Nah, itu sebenarnya proses penggunaan itu juga butuh RAM dan itu butuh bahan baku tambang. Jadi untuk prospek depannya di tambang ini menurut saya bagus. 10 sampai 20 depannya. Berdasarkan opini saya. Kalau berdasarkan data saya belum lihat datanya. Pertanyaannya susah soalnya. Tadi pertanyaan dari Axel nih kayaknya. Tapi nggak ada nih khusus Excel juga nyentuhin pertanyaannya. Tapi kalau buat kedepannya nih Pak kan prospek kan tadi kan cukup bagus gitu ya Pak ya.
Tapi apakah sih Pak, apakah industri pertambangan itu bakal terus berkembang gitu Pak? Nah, jika terus berkembang nih, perkembangannya tuh bakal seperti apa ya Pak? Dengan ada tadi yang terkait dengan transisi energi ya Pak, khususnya gitu. Perkembangannya ya. Sekali lagi ini hanya opini ya. Sekali lagi ini hanya opini. Ya mungkin berkembangnya selain transisi energi ya, kita akan lebih memperhatikan apa namanya pencarian apa ya, bahan baku energi yang tetap memperhatikan lingkungan. Contohnya tadi net zero emission gitu. Nah itu mungkin seperti itu ya. Saya karena bukan bidang saya nggak berani jawab detail. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Buat kedepannya kan bakal terus berkembang ya Pak. Buat misalnya 10 sampai 20 tahun ke depan tuh bakal perfectnya bakal bagus gitu. Kira-kira perkembangannya apa aja sih Pak menurut Bapak yang akan terjadi gitu di dunia pertambangan gitu? Satu untuk komoditas ya, mungkin kita juga ke apa ya namanya bahasa Indonesia, RRI itu apa ya? Rare earth element, logam tanah Tanah jarang. Mungkin kita juga industri kita, mungkin industri tambang mungkin juga akan lebih banyak komoditasnya ke situ gitu. Terus kalau yang batu bara tadi mungkin kita akan lebih memperhatikan dampak lingkungannya. Terus satu lagi apa ya? Teknologi nanti yang mungkin akan lebih bagus. Jadi kita punya teknologi yang memungkinkan kita kalau menggunakan atau menambang kadar mineral yang sebelumnya menurut kita itu tidak ekonomis gitu. Jadi mungkin kita grade-nya harus sekian ppm atau sekian persen. Dengan teknologi yang baru kita bisa menggali lebih banyak untuk mineral yang kadarnya dengan teknologi baru ya kadarnya lebih rendah. Gitu. Mungkin ya ini sekali lagi hanya opini. Mungkin udah di penghujung acara kita ya. Acara. Gitu ya. Satu nih pesan Bapak buat mahasiswa tambang yang berkarir di industri ini tuh apa sih Pak? Ada nggak sih pesan? Oke, saya mungkin 3 aja ya. Ya. Satu, kalian sudah dibekali dengan teknologi dan informasi yang banyak. Manfaatkan itu, tapi jangan lupa pemahaman fundamentalnya. Jadi kalian itu harus bisa memverifikasi itu betul atau tidak gitu. Terus ya itu tadi verifikasi. Terus yang kedua daya tahan kalian. Nah, ini yang jadi beberapa masalah di Gen Z. Kalau mahasiswa tambang PEP, saya percaya kalau di-push bisa gitu. Pasti ya. Iya, saya percaya daya tahan kalian tuh ditingkatkan, jangan gampang nyerah. Terus yang terakhir, Gen Z ini biasanya nih, maaf ya Axel kenal lagi nih Axel nih. Yang Axel kenal lagi. Makan dan minumnya dijaga ya. Gen Z itu biasanya dikit-dikit ngopi ya kalau nggak salah ya. Dikit-dikit ngopi, dikit-dikit minum-minuman yang ini. Padahal kalian kalau kerja di tambang ada tahapan namanya MCU. Gitu. Jadi ya sama olahraga lah. Tubuh kalian dijaga biar bagus. Axel jangan minumnya jangan yang ini ya, yang berasa-rasa ya Axel ya. Iya. Jangan yang soda-soda gitu. Oke, mungkin itu aja lah dari saya pesannya. Mungkin nih kalau bisa dirangkum sedikit nih, kan udah bahas tentang peran Gen Z, terus juga mungkin cocok enggaknya sih peran Gen Z ini adanya di industri pertambangan. Terus kita juga sempat singgung dari isu-isu lingkungan, gimana sih cara Gen Z ini Beradaptasi lah gitu ya. benar beradaptasi di dunia pertambangan ini, khususnya banyaknya kritik-kritik di industri ini gitu terkait isu lingkungan. Terus kita juga sudah ngebahas tadi tentang transisi energi, terus juga yang terakhir masa depan industri pertambangan ini khususnya di Indonesia sendiri. Dan dari Bapak Prima juga sudah ngasih tahu nih pesan-pesan apa aja sih yang perlu di highlight lah dari kita sebagai mahasiswa teknik pertambangan untuk mungkin nantinya itu masuk ke dalam industri pertambangan ini yang katanya
keras dan cukup menantang gitu. Nah, mungkin dari saya sendiri terima kasih banyak kepada Bapak Prima yang sudah berbagi insight pada Minerva Talk kali ini, dan juga nanti ada jadi ya kan kita ini juga ngebahasnya secara santai ya kan, jadi nggak semuanya juga dapat riset ya Pak ya, kan pandangan doang nih kan ya, pandangan dari podcast kali ini tuh di dunia pertambangan, jadi nggak semuanya tuh kita ada riset-risetnya gitu, jadi ada di beberapa tuh terkait juga tadi transisi energi segala macam kan Pak, itu pendapat pribadi aja gitu, Opini dari ini. ini benar. Mungkin ya pesan-pesan aja sih mungkin buat teman-teman, mungkin terutama teman-teman saya yang udah mau prakerin, mungkin diingat lah itu mungkin 3 pesan yang sangat bermanfaat lah buat kita gitu ya. Nah, dan mungkin tadi tuh ada pesan dari tadi nih, Pak Prina ini selalu minta buat Excel join nih kan di mungkin nanti kita bakal undang nih Excel sendiri di Minerva Talk selanjutnya. Nah, nanti di Minerva Talk selanjutnya kita bakal spill nih topik apa sih yang bakal kita bawa nanti. Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit nih dari khususnya di transisi energi. Mungkin dari terkait dosen-dosen mana sih yang bakal kita undang, tunggu aja gitu, ya kan? Mungkin semoga pada pembahasan podcast Minerva Talk kali ini bisa membuka wawasan kita sebagai mahasiswa yang diberikan langsung dari dosennya nih tentang bagaimana Gen Z ini bisa berperan di industri pertambangan. Mungkin gitu aja. Ya tutup, ada pesan-pesan mungkin dari Bapak. Pesan. Ya saya sangat berterima kasih sudah membuat acara ini ya. Ya saya kesannya sih sangat menarik. Itu intinya itu aja. Sangat menarik. Mungkin dari rekan saya. Saya mungkin cukup lah dari Pak Rumah, jadi sangat bagus ya. Ya mungkin saya tutup nih sebagai host dari Minerva Talk kali ini. Ditunggu aja Minerva Talk selanjutnya. Dan dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, satu rasa, satu cinta, bersama kawan. Thank you guys.